Bab 5221 titik balik. Murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba di kota Qinglian untuk membantu Pangeran Chen membasmi sekte Dewa Darah. Sebenarnya, ini adalah cara Kaisar Chu mengirimkan peringatan, memanfaatkan insiden sekte Dewa Darah untuk menekan 5 keluarga dan 7 sekte. Oleh karena itu, setelah tiba di kota Qinglian, Lin Bai dan yang lainnya menghabiskan hari-hari mereka dengan beristirahat di kediaman masing-masing, tanpa melakukan tugas lain. Tentu saja, banyak tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte juga merekomendasikan murid-murid mereka kepada Pangeran Chen, berharap ia akan memberikan tugas kepada mereka. Misalnya, Yi Gu, Qin Yao, dan Qiao mau direkomendasikan oleh tetua ketiga. Hal ini sebagian untuk melatih murid-murid mereka, dan sebagian lagi untuk menunjukkan kepada kerajaan Chu bahwa mereka benar-benar berdedikasi untuk melayani. Sebagian besar murid yang diberi kantong penyimpanan adalah murid biasa dari sekte masing-masing. Murid-murid terkemuka seperti Lin Bai, Bai Yifei, dan Chen Yule tetap tinggal di kota Qinglian. Alasan utamanya adalah, jika mereka dibunuh oleh sekte Dewa Darah, bukankah itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan? Oleh karena itu, setiap kali seorang seniman bela diri tingkat Sein seperti Chen Yule meninggalkan kota, ia selalu ditemani oleh seorang ahli buah Tai Dao. Selama waktu ini, Lin Bai akan pergi untuk mengajari Li Guxian ilmu pedang setiap beberapa hari, setiap perjalanan berlangsung 3 hingga 5 hari. Setiap kali Lin Bai pergi, He Qiyun akan memeriksa Li Guxian dan mendapati wajahnya pucat pasi, seolah-olah ia telah kehilangan separuh hidupnya. Setiap kali, He Qiyun akan mengutuk Lin Bai karena tidak manusiawi dan tidak memiliki belas kasihan terhadap wanita. Li Guxian sudah lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan kepada He Qiyun. Hari-hari berlalu seperti ini, hingga setengah bulan kemudian, Saudara Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Chen memanggil Anda. Suara pelayan Jiang Zhen datang dari luar halaman Lin Bai. Mendengar bahwa Cu Junyou ingin bertemu dengannya, Lin Bai merapikan diri dan mengikuti Jiang Zhen ke rumah penguasa kota. Apakah Yang Mulia Pangeran Chen mengatakan apa yang ingin beliau temui? Lin Bai bertanya kepada Jiang Zhen di jalan. Sebagai pengurus di kediaman Pangeran Chen, Jiang Zhen memegang posisi tinggi di sisi Cu Junyou, jadi ia pasti tahu sesuatu. Hehe, Saudara Lin Bai, kau menempatkanku dalam posisi yang sulit. Meskipun aku sudah lama melayani pangeran, aku tetaplah seorang pelayan. Bagaimana mungkin aku tahu apa yang pangeran inginkan? Lagi pula, apapun alasannya, Saudara Lin Bai akan mengerti begitu ia bertemu pangeran, kan? Ayo pergi. Jiang Zhen mendesak Lin Bai untuk maju. Lin Bai tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Jiang Zhen telah melayani Cu Junyou selama bertahun-tahun. Dahulu kala, sebelum Cu Junyou diturunkan pangkatnya dan meninggalkan ibu kota, Jiang Zhen memasuki kediaman pangeran sebagai pengurus. Setelah Cu Junyou diturunkan pangkatnya, sebagian besar pelayan pangeran pergi, tetapi hanya Jiang Zhen yang tersisa. Itulah sebabnya Cu Junyou sangat mempercayai dan menghargai Jiang Zhen. Sesampainya di kediaman penguasa kota Qinglian, Lin Bai bertemu Cu Junyou di ruang kerja. Saudara Lin telah tiba, wajah Cu Junyou memerah, dan alisnya menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung. Saat melihat Lin Bai, ia buru-buru berkata, akhirnya, ada cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, cara apa? Cu Junyou mengambil sebuah gulungan dari meja dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai membuka gulungan itu dan melihat sebuah peta di atasnya, dengan banyak tanda di sudut-sudut peta. Tulisan itu kurang lebih berarti, tempat-tempat ini sangat cocok untuk memasang susunan penyegel Dewa Darah. Ini, Lin Bai meliriknya, menatap Cu Junyou dengan bingung. Cu Junyou berkata, gulungan ini dikirim oleh Paviliun Misteri Surgawi. Setelah mengetahui tentang susunan penyegel Dewa Darah, aku segera memerintahkan para ahli susunan Paviliun Misteri Surgawi untuk menganalisis medan dan topografi Kezu siang dan malam, berspekulasi di mana sekte Dewa Darah mungkin akan membangun susunan penyegel Dewa Darah. Tempat-tempat yang ditandai di peta ini adalah lokasi yang paling memungkinkan. Lin Bai melirik peta itu lagi, matanya menyipit, dan berkata dengan suara rendah, tapi ada lebih dari 1000 tempat yang ditandai di peta ini. Apakah sekte Dewa Darah berniat membangun menara penyegel Dewa Darah sebanyak itu? Cu Junyou berkata, ini hanyalah tempat-tempat di mana menara penyegel Dewa Darah mungkin berada. Kita tidak tahu persis berapa banyak menara penyegel Dewa Darah yang direncanakan sekte Dewa Darah, atau di mana mereka akan dibangun. Jadi, untuk saat ini, kita tidak punya pilihan selain menyelidikinya satu persatu. Ada satu tempat yang kemungkinan besar memiliki menara penyegel Dewa Darah. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, tempat apa? Cu Junyou menunjuk ke suatu tempat di peta. Lin Bai meliriknya, tempat ini terletak di perbatasan utara Kesu, di dalam sebuah kota. Kota ini disebut, Kota Fengling.
Dan tepat di sebelah kota Fengling, terdapat juga tanda-tanda yang dibuat oleh para ahli formasi Paviliun Tianji, yang menunjukkan bahwa tempat ini cocok untuk membangun menara penyegel Dewa Darah. Kota Fengling, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa pasti ada menara penyegel Dewa Darah di kota Fengling? Lin Bai sangat penasaran mengapa Chu Junyou begitu yakin. Chu Junyou berkata dengan dingin, sebenarnya, aku juga tidak yakin, tapi pasti ada yang aneh dengan kota Fengling. Lin Bai bertanya, Yang Mulia, kau pasti punya bukti, kan? Chu Junyou berkata, tentu saja aku punya bukti. Pertama, penguasa kota Fengling ada dalam daftar Li Tianen, dia anggota Sekte Dewa Darah. Kedua, setelah aku menerima gulungan dari Paviliun Misteri Surgawi, aku segera mengirim prajurit divisi Zhaoxing untuk menyelidiki tempat-tempat ini. Prajurit divisi Zhaoxing dari tempat lain semuanya telah mengirim berita, tetapi prajurit divisi Zhaoxing yang pergi ke kota Fengling belum mengirim kabar apapun. 9 hari yang lalu, aku menyuruh Zumo mengirim tim intelijen lain ke sana. Kami masih bisa menghubungi mereka selama beberapa hari pertama, tetapi kami belum bisa menghubungi mereka sejak 3 hari yang lalu. Lin Bai tiba-tiba tersadar dan berkata, penguasa kota Fengling adalah anggota Sekte Dewa Darah, dan para prajurit divisi Zhaoxing yang dikirim ke kota Fengling telah menghilang secara misterius. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di kota Fengling. Kalau begitu, kita harus menangani kota Fengling dengan benar sekarang, berharap bisa mengikuti petunjuk dan melenyapkan Sekte Dewa Darah sekaligus. Chu Junyou berkata dengan penuh semangat, itulah sebabnya aku mengundangmu ke sini. Aku ingin kau pergi ke kota Fengling. Lin Bai tertegun sejenak dan bertanya, mengapa kau ingin aku pergi? Chu Junyou berkata, jika aku mengerahkan para prajurit divisi Zhaoxing, itu akan menjadi keributan besar dan pasti akan diabaikan oleh Sekte Dewa Darah, dan aku tidak punya siapapun yang bisa kupercaya sepenuhnya di sisiku. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, murid biasa yang pergi ke kota Fengling mungkin tidak akan kembali, dan aku tidak bisa mengerahkan murid 3 mutlak. Melihat kota Qinglian, hanya dengan memintamu bertindak, aku bisa benar-benar yakin akan berhasil. Setelah kau pergi ke kota Fengling, kau tak perlu bertindak gegabah. Cari saja di mana menara penyegel Dewa Darah berada, dan kirimkan pesan kepadaku. Aku akan segera menyuruh Zumo memimpin para prajurit divisi Zhaoxing untuk menghabisi kota Fengling. Lin Bai tiba-tiba mengerti dan berkata, begitu. Baiklah, karena aku tidak ada urusan di kota Qinglian sekarang, aku akan pergi ke kota Fengling untuk membantumu. Aku lega saudara Lin telah bertindak. Aku akan menunggu kabar baik di kota Qinglian nanti. Chu Junyou berkata dengan gembira, lalu menambahkan, saudara Lin, ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan membuat marah penguasa kota Fengling. Penguasa kota Fengling dulunya adalah salah satu dari 3 murid kesempurnaan Sekte Wentian, dan istrinya adalah salah satu putri sah keluarga Chen. Bab 5222 Kota Roh Angin. Kata-kata Chu Junyou mengejutkan Lin Bai. Pantas saja Chu Junyou tahu bahwa penguasa kota Fengling adalah seorang seniman bela diri dari Sekte Dewa Darah, namun tetap tidak berani menyentuhnya latar belakangnya begitu kuat. Seorang murid dari Sekte 3 Mutlak dari Sekte Surga bertanya, dan menantu tertua dari keluarga Chen. Dengan status seperti itu, seseorang praktis bisa berjalan menyamping di kerajaan Chu. Sekte Surga bertanya adalah salah satu dari 7 sekte, setara dengan Sekte Air Surgawi. Keluarga Chen, tentu saja, adalah salah satu dari 5 keluarga. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte, 2 kekuatan super memiliki hubungan yang rumit dengan penguasa kota Fengling. Sosok seperti itu memang tidak bisa dianggap enteng. Jika Sekte Surga bertanya dan keluarga Chen juga terlibat, masalah ini akan semakin memanas. Mungkinkah ada 5 keluarga dan 7 sekte lain di balik Sekte Dewa Darah? Lin Bai memikirkan ide yang menakutkan dan bertanya kepada Chu Junyou dengan ragu. Mendengar ini, raut wajah Chu Junyou langsung berubah dingin, dan ia berkata dengan muram, akan lebih baik jika 5 keluarga dan 7 sekte tidak terlibat dalam masalah ini, jika tidak, struktur kekuasaan kerajaan Chu akan dirombak. Lin Bai tampaknya mengerti maksud Kaisar Chu. Apakah ini yang mereka sebut, mengalahkan gunung untuk menakuti harimau? Kaisar Chu mungkin juga menduga bahwa seseorang di dalam 5 keluarga dan 7 sekte berdiri di belakang Sekte Dewa Darah, jadi ia ingin memanfaatkan kehancuran Sekte Dewa Darah untuk mengintimidasi para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte, membuat mereka lebih patuh. Masalah 5 keluarga dan 7 sekte secara alami akan ditangani oleh saya dan kerajaan Chu. Saudara Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir, fokus saja pada urusan di kota Fengling. Kapan saudara Lin berencana berangkat? Chu Junyou bertanya pada Lin Bai. Tidak ada waktu yang terbuang, kita akan segera berangkat. Kata Lin Bai. Baiklah, bolehkah saya mengirim beberapa prajurit divisi Zhaoxing untuk menemani Anda? Chu Junyou bertanya. Lin Bai berpikir sejenak dan berkata,
tidak perlu prajurit divisi Zhaoxing. Aku punya beberapa rekan seperjuangan yang sekarang melayani di bawahmu. Jika memungkinkan, suruh mereka pergi ke kota Fengling untuk membantuku. Chu Junyo tersenyum dan berkata, Saudara Lin, maksudmu Yigu, Qiao Mo, dan Qin Yao, kan? Lin Bai tertawa, memang, tidak ada yang bisa lolos dari mata dan telinga divisi Zhaoxing di wilayah Chu. Chu Junyo tidak keberatan dan berkata, baiklah, pergilah dulu. Aku akan perintahkan mereka untuk pergi ke kota Fengling dan menemuimu di sana. Pada saat yang sama, aku akan menyuruh prajurit divisi Zhaoxing menemuimu di kota Fengling. Setelah Lin Bai dan Chu Junyo mencapai kesepakatan, mereka berpamitan dengan Li Guxian dan tetua ketiga, lalu berangkat dari kota Qinglian melalui formasi teleportasi. Lin Bai tidak memberitahu Li Guxian dan tetua ketiga tujuannya, hanya mengatakan bahwa Yang Mulia Pangeran Chen telah mempercayakan urusan penting kepadanya, dan ia harus meninggalkan kota Qinglian sekarang. Mendengar bahwa itu adalah niat Yang Mulia Pangeran Chen, tetua ketiga dan Li Guxian tidak berlama-lama, hanya memperingatkan Lin Bai untuk berhati-hati dalam segala hal. Kota Qinglian, Plaza Susunan Teleportasi. Lin Bai tiba di depan susunan teleportasi, mengeluarkan token Pangeran Chen, dan menunjukkannya kepada prajurit yang menjaga susunan. Mau kemana, senior? Tanya prajurit itu. Lin Bai hendak mengatakan bahwa ia akan pergi ke kota Fengling, tetapi ia menelan kembali. Kata-katanya, matanya melirik ke sekeliling, dan ia berkata, ke kota Zenan. Prajurit itu membungkuk hormat, baik, Tuan. Seseorang, siapkan susunan teleportasi dan teleport Anda ke kota Zenan. Tak lama kemudian, prajurit yang menjaga susunan telah siap. Lin Bai melangkah masuk, dan dengan kilatan cahaya, menghilang di dalam susunan. Sesampainya di kota Zenan, Lin Bai tidak memberitahu siapapun, diam-diam menyatu dengan kerumunan. Meninggalkan kota Zenan, ia mengeluarkan peta, menentukan arah kota Fengling, lalu menaiki pedang terbangnya dan melesat pergi dengan kecepatan penuh. Lin Bai tidak berteleportasi langsung ke kota utara karena khawatir diawasi oleh mata-mata kultus Dewa Darah. Karena itulah ia berencana untuk memutar arah melalui kota Zenan. Satu mata-mata berada di utara, dan satu lagi di selatan. Sekalipun kultus Dewa Darah memiliki banyak mata-mata, mereka mungkin tidak akan curiga bahwa Lin Bai berpura-pura pergi ke kota Zenan, tetapi sebenarnya sedang menuju ke utara. Di dalam kota Zenan, saat Lin Bai melangkah keluar dari susunan teleportasi dan memasuki jalanan kota Zenan, para seniman bela diri segera mengikutinya secara diam-diam. Namun, setelah berjalan beberapa blok, seniman bela diri yang mengikuti Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa ia telah menghilang tanpa jejak. Panik, ia buru-buru menemukan gang terpencil, mengeluarkan token komunikasinya, dan berkata, Lin Bai menghilang setelah tiba di kota Zenan, keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada jawaban dari ujung token komunikasi yang lain, seolah-olah tidak terdengar. Baru setelah beberapa saat lampu pada token komunikasi meredup, dan pria itu menyadari bahwa orang tersebut telah mendengar pesannya tetapi memilih untuk tidak menjawab. Sementara itu, di sisi lain, berita ini dilaporkan kepada penguasa kota Wuwen. Penguasa kota, hari ini, setelah Yang Mulia Pangeran Chen memanggil Lin Bai segera meninggalkan kota Qinglian dan berteleportasi ke kota Zenan. Orang-orang kami telah mengikuti Lin Bai, tetapi sayangnya, mereka tersesat. Mendengar ini, penguasa kota Wuwen tersenyum misterius. Dengan kultivasi dan kekuatan Lin Bai, mengawasinya sangatlah sulit. Lagi pula, dia seharusnya diperintahkan meninggalkan kota Qinglian untuk melayani Yang Mulia Pangeran Chen, jadi dia seharusnya sudah punya firasat bahwa dia sedang diawasi. Turunkan perintah agar mata-mata kita di seluruh kesu waspada dan mencari tahu kemana Lin Bai pergi. Petik 2. Ini adalah masa kritis. Yang Mulia Pangeran Chen sudah mulai memperhatikan menara penyegel Dewa Darah. Ingat, kita tidak boleh membiarkan rencana Sekte Suci gagal. Hari ketika menara penyegel Dewa Darah selesai dan susunan sihir diaktifkan akan menjadi hari kita melakukan serangan balik. Kota Fengling terletak di perbatasan utara Kesu. Meskipun bukan kota terakhir di utara, kota ini masih terletak di tanah tandus. Dalam jutaan mil dari kota Fengling terbentang padang rumput yang tak berujung. Iklim di padang rumput ini sangat keras, selalu diselimuti awan gelap dan guntur. Ketika Lin Bai terbang melintasi padang rumput dengan pedangnya, ia hampir terluka oleh kekuatan ilahi yang terkandung dalam guntur, memaksanya untuk menurunkan ketinggian terbangnya, hampir meluncur di atas padang rumput di bawahnya. Padang rumput ini juga luar biasa unik. Rumputnya tumbuh hingga sekitar 100 meter, setiap helai daunnya setajam pisau. Seolah-olah pedang yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan langsung ke bumi. Sesekali, badai dingin yang dahsyat menyapu, melecutkan bilah rumput yang tak terhitung jumlahnya ke udara, menyerupai ribuan pedang yang dihunus secara bersamaan.
Setelah memasuki padang rumput, Lin Bai terbang cukup lama, menyebarkan indera ilahinya di sepanjang jalan, tetapi ia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Ini seharusnya padang rumput pedang besi yang ditandai di peta. Mengikuti peta, kota Fengling berada di dalam padang rumput ini. Lin Bai menyimpan peta itu dan terbang maju dengan kecepatan penuh. Sekitar 2 hari kemudian, Lin Bai akhirnya melihat garis besar sebuah kota di padang rumput yang tak terbatas. Terbang dengan pedangnya, sebuah kota yang menyerupai binatang raksasa yang meringkuk di bumi muncul di hadapannya. Setibanya di kota, Lin Bai mendongak dan melihat 3 huruf kuno, kota Fengling, terukir di tembok kota. Ketemu, Lin Bai turun dari langit dan tiba di gerbang kota. Para penjaga di gerbang buru-buru menghentikan Lin Bai, bertanya, siapa yang pergi ke sana, dan apa yang membawamu ke kota Fengling? Lin Bai membungkuk hormat dan tersenyum, lalu berkata, saya dari kota Zenan di Kesu. Karena kota Zenan dilanda bencana besar, saya ingin datang ke kota Fengling untuk mencari perlindungan kepada seorang teman. Penjaga itu bertanya, siapa nama temanmu? Lin Bai menjawab, Wang Utang, Bao Heng. Oh, jadi kau teman manajer Bao. Kalau begitu, silakan masuk. Penjaga itu sepertinya pernah mendengar tentang Bao Heng, jadi tanpa ragu, ia mempersilakan Lin Bai masuk. Balai Wangu adalah salah satu benteng yang dibangun oleh divisi Zhaoxing di kota Fengling, dan hingga kini belum diketahui publik. Jika seluruh prajurit divisi Zhaoxing yang datang ke kota Fengling tidak dibasmi, Yang Mulia Pangeran Chen tidak akan berani mengirim Balai Wangu untuk menemui Lin Bai. Bao Heng adalah manajer Balai Wangu dan juga agen rahasia kelas atas divisi Zhaoxing. Bab 5223 Pertemuan. Setelah berhasil memasuki kota, Lin Bai tidak langsung pergi ke Aula Wangu, melainkan berjalan-jalan di sekitar kota Fengling. Seperti kota Qinglian dan kota Zenan, setelah berita tentang perintah kerajaan Chu untuk membasmi Sekte Dewa Darah sampai ke Kesu, banyak seniman bela diri mencari perlindungan di kota-kota besar. Kota Fengling juga penuh sesak, semua kedai dan penginapan penuh. Jalanan ramai dengan orang-orang. Tentara berbaju besi terlihat berpatroli di kota dari waktu ke waktu. Setelah berkeliling dalam diam beberapa saat, Lin Bai tiba di bagian timur kota Fengling dan menemukan Aula Wangu di daerah yang kurang makmur. Melewati ambang pintu, Lin Bai memasuki toko. Toko itu tidak besar, hanya ada seorang pria tua dan seorang gadis muda di dalamnya. Pria tua itu sedang memeriksa rekening di balik meja kasir, sementara gadis itu, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan kilatan nakal di matanya, mengamati pelanggan yang datang dan pergi. Senior, apa yang ingin Anda pesan? Melihat Lin Bai memasuki toko, wanita muda itu bergegas dan riang menyambutnya. Bisnis besar mengandalkan menunggu, bisnis kecil mengandalkan teriakan. Wangu Hall adalah toko yang menjual ramuan dan obat-obatan ajaib, toko itu tidak dianggap bisnis besar di kota Fengling, hanya toko kecil. Karena itu, wanita muda itu sangat antusias ketika melihat seorang pelanggan. Antarkan saya ke manajer Anda, jawab Lin Bai sambil tersenyum. Pria tua di belakang meja kasir mendengar suara itu, mengangkat wajahnya, dan matanya yang berkaca-kaca mengamati Lin Bai. Ia melangkah keluar dari balik meja kasir, membungkuk hormat, dan berkata, saya Bao Heng, manajer Wangu Hall. Bolehkah saya bertanya ada urusan apa dengan saya? Apakah Anda membutuhkan ramuan ajaib? Salam, penjaga toko. Lin Bai membungkuk dan tersenyum, berkata, saya telah melakukan perjalanan jauh ke Wangu Hall untuk meminta obat tertentu. Wajah tua Bao Heng sedikit berubah. Ia bertanya, Tuan, kami adalah bisnis kecil. Jika ramuan yang Anda minta terlalu berharga, saya khawatir kami tidak dapat menyediakannya. Lin Bai tersenyum, tenang saja, Tuan, toko Anda pasti punya obat yang saya minta. Bao Heng tersenyum, kalau begitu saya siap mendengarkan. Silakan bicara, Tuan, kata Lin Bai, saya datang ke sini untuk meminta 3 jenis obat. Pertama, saya meminta pil perdamaian, kedua, pil kemakmuran gembira, ketiga, saya meminta kebebasan dari penyakit dan bencana. Bao Heng tetap tenang dan tersenyum, lalu berkata, maafkan penglihatan saya yang kurang baik, tetapi saya belum pernah mendengar tentang ketiga obat ini, Tuan. Bolehkah saya bertanya di mana Anda mendengar tentang ketiga obat ini, Tuan? Sepertinya sangat asing. Lin Bai tersenyum dan berkata, dari surga, sesosok makhluk surgawi menyentuh kepala saya dan mewariskannya secara pribadi. Bao Heng tertawa dan berkata, jadi, obat ini diwariskan oleh seorang makhluk surgawi. Pantas saja ketiganya begitu sulit ditemukan di dunia fana. Saya sungguh minta maaf, toko saya kecil, dan saya tidak punya ketiga ramuan obat ini. Tuan, silakan cari di tempat lain. Lin Bai tetap tenang dan membungkuk, kalau begitu, saya permisi dulu. Melihat Lin Bai hendak pergi,
Bao Heng bertanya lagi, di mana Anda akan menemukan ketiga obat ini, Tuan? Lin Bai mendesah tak berdaya dan berkata, dunia ini luas, seseorang pasti memilikinya. Bao Heng berkata, saya kenal seseorang yang luar biasa yang tinggal di Gang Dingjiano. 28. Kota Fengling. Dia telah berkelana ke seluruh negeri dan sangat berpengetahuan. Mungkin dia tahu tentang ketiga obat ini. Anda bisa bertanya kepadanya. Lin Bai membungkuk dan berkata, terima kasih. Setelah berkata demikian, Lin Bai berbalik dan meninggalkan Wangu Hall, menghilang di antara kerumunan yang ramai di depan pintu. Setengah jam kemudian, Kota Fengling, Kota Timur, Gang Dingjiano. 28. Lin Bai melirik pelat pintu, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, lalu mengetuk pintu. Petik 2. Siapa di sana? Terdengar suara seorang pria tua dari dalam. Saya sudah lama mengagumi perjalanan panjang dan pengetahuan Anda yang luas, Tuan, dan datang khusus untuk meminta 3 bahan obat, kata Lin Bai dari luar. Pintu berderit terbuka, dan Bao Heng muncul di hadapan Lin Bai. Lin Bai tanpa basa-basi langsung melangkah masuk ke halaman. Saya Bao Heng, salam untuk utusan khusus. Bao Heng menutup pintu rapat-rapat, mengaktifkan susunan pelindung halaman, lalu membungkuk hormat kepada Lin Bai, maafkan saya, utusan khusus, tetapi di masa-masa sulit ini, kita semua harus sangat berhati-hati demi kebaikan bersama. Lin Bai mengangguk dan berkata, tidak perlu bicara lagi. Percakapan Lin Bai dengan Bao Heng di Aula Wangu merupakan percakapan rahasia yang telah diatur sebelumnya oleh Zhao Xingxi, Departemen Kehakiman Kekaisaran. B. Ao Heng tampak biasa saja saat itu, tetapi saat Lin Bai meminta obat, ia menjadi waspada. Saat itu, beberapa orang muncul dari ruangan. Lin Bai melirik mereka dan mengenali mereka sebagai Qiao Mo, Yi Gu, Qin Yao, dan yang lainnya. Yang menemani mereka adalah Fang Yuansu, Patua Liang, Nenek Liu, dan 2 bersaudara Ye Guqing dan Ye Guyu. Lin Bai, Qiao Mo dan Qin Yao menyapanya dengan senyum serempak. Yi Gu, meskipun juga bersemangat, berbicara beberapa saat kemudian, dengan nada sarkastis, ya ampun, kalian berdua sangat serasi. Qiao Mo dan Qin Yao bertukar pandang, keduanya terdiam. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalian semua, kalian tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, kan? Qin Yao berkata dengan serius, setelah menerima perintah Yang Mulia Pangeran Chen, kami sangat berhati-hati untuk menghindari banyak mata-mata, agar tidak ada yang menyadari bahwa kami telah tiba di kota Fengling. Bagus sekali. Kita bisa bicarakan ini Nan. Mari kita bicarakan situasi di kota Fengling dulu. Lin Bai menoleh ke Bao Heng dan bertanya, Senior Bao Heng, Anda seharusnya tahu tujuan kami datang ke sini, kan? Bao Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirimkan perintah rahasia, dan saya sudah tahu tujuan Anda. Lin Bai bertanya, kalau begitu, mari kita langsung ke intinya. Saya ingat Yang Mulia Pangeran Chen menyebutkan bahwa beliau mengirim prajurit divisi Zhaoxing ke kota Fengling untuk memata-matai menara penyegel Dewa Darah. Saya ingin tahu kemana para prajurit divisi Zhaoxing itu pergi. Bao Heng berkata, sayalah yang menerima para prajurit divisi Zhaoxing itu ketika mereka tiba di kota Fengling. Namun, saya tidak berhak menanyakan misi apa yang mereka jalankan. Kemudian, mereka tinggal di kota Fengling untuk sementara waktu, dan kemudian mereka tidak pernah muncul lagi. Kalau tidak salah, mereka ditemukan oleh Sekte Dewa Darah dan dibungkam. Meskipun In Bai sudah tahu sedikit tentang situasi di kota Fengling, lebih baik mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Lin Bai bertanya lagi, jadi, mereka tidak meninggalkan jejak. Mereka menghilang begitu saja. Bao Heng berpikir dengan saksama, lalu matanya berbinar, dan ia berkata, mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Selain bertanggung jawab menerima mereka, saya juga memberi mereka informasi tentang berbagai kekuatan di kota Fengling, serta peta kota. Saya perhatikan, mereka sepertinya menaruh perhatian khusus pada suatu area di kota Fengling. Dan setelah mereka pergi ke area itulah mereka menghilang secara misterius. Lin Bai bertanya, di mana? Bao Heng menjawab, ke rumah Tuan Kota. Bab 5224 Bao Heng. Maksudmu, mereka memata-matai situasi di dalam istana Tuan Kota. Mata Lin Bai menjadi gelap. Berdasarkan informasi yang dikumpulkannya, Tuan Kota Fengling kemungkinan besar adalah anggota Sekte Dewa Darah. Bagi para prajurit divisi Zhaoxing untuk pergi ke istana Tuan Kota untuk mengumpulkan intelijen, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Namun, Lin Bai ingat bahwa para prajurit divisi Zhaoxing tampaknya tidak takut mati, lagi pula, orang-orang seperti Su Zong berani pergi ke istana Tuan Kota Wen untuk mengumpulkan intelijen. Bao Heng berkata, saya tidak tahu persis intelijen seperti apa yang mereka kumpulkan. Seperti yang baru saja saya katakan,
saya hanya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, saya tidak memiliki wewenang untuk menanyakan tindakan mereka atau bagaimana mereka berencana melakukannya. Kami hanya mengobrol sebentar di waktu luang, dan mereka tampak sangat tertarik dengan istana Tuan Kota. Karena utusan khusus telah bertanya, saya akan melaporkan kebenarannya. Selain itu, saya tidak punya informasi lain. Lin Bai mengangguk sambil berpikir dan berkata, saya butuh peta kota Fengling dan informasi detail tentang berbagai kekuatan di dalamnya. Bao Heng mengeluarkan barang-barang ini dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, sambil berkata, saya sudah menyiapkannya. Terima kasih, kata Lin Bai sambil menerimanya. Bao Heng berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika utusan khusus memiliki instruksi apapun di kota Fengling, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda. Setelah itu, Bao Heng meninggalkan Gang Dingjia. Setelah mengantar Bao Heng pergi, Lin Bai menutup gerbang dan kembali ke halaman. Ia memandang Kiao Mo dan yang lainnya dan bertanya, kapan kalian tiba di kota Fengling? Qin Yao menjawab, kami sudah di sini selama 5 atau 6 hari. Lin Bai tersenyum dan bertanya, apakah kalian tidak keluar dan menjelajah selama ini? Apakah kalian menemukan sesuatu? Kiao Mo menjawab, di kota Fengling, cuacanya cerah dan semuanya normal. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Selain itu, ada banyak seniman bela diri, yang sebagian besar mencari perlindungan. Penguasa kota Fengling juga telah meningkatkan jumlah pasukan patroli di kota. Dan itu saja. Lin Bai berjalan ke meja dan dengan saksama melihat peta dan informasi tentang berbagai pasukan di kota Fengling. Ia berkata dengan suara rendah, berita dari Paviliun Misteri Surgawi Kerajaan Chu mengatakan bahwa kota Fengling adalah tempat yang paling cocok bagi Sekte Dewa Darah untuk membangun menara penyegel Dewa Darah. Terlebih lagi, divisi Zhaoxing mengirim 2 tim agen rahasia ke sini, dan mereka semua dikalahkan di kota Fengling. Tempat ini tampak terlalu menakutkan. Tanya Yi Gu. Lin Bai, apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, kedua tim mata-mata itu tampaknya sedang menyelidiki rumah penguasa kota Fengling. Mungkin mereka curiga bahwa menara penyegel Dewa Darah kemungkinan besar dibangun di dalam rumah penguasa kota. Sepertinya aku harus pergi dan menyelidiki rumah Tuan Kota. Kata Qin Yao buru-buru. Rumah Tuan Kota Fengling bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Tuan Kota Fengling bernama Luo Chong. Ia pernah belajar di bawah bimbingan seorang guru di Sekte Wentian dan mencapai tingkat murid terbaik. 5.000 tahun yang lalu, Luo Chong dianggap sebagai murid jenius yang ternama di Sekte Wentian. Kemudian, ia pergi ke ibu kota dan secara tidak sengaja bertemu dengan putri sulung keluarga Chen. Keduanya langsung jatuh cinta dan menjadi pasangan Taois. Setelah itu, dengan bantuan keluarga Chen, Luo Chong berhasil meninggalkan Sekte Wentian dan memasuki kerajaan Chu. Dengan dukungan keluarga Chen, ia perlahan-lahan menjadi tuan kota Fengling di Kesu. Di belakangnya bukan hanya Sekte Wentian, tetapi juga keluarga Chen. Yang terpentingnya Luo Chong telah menembus ranah buah Tai Dao. Meskipun hanya ranah buah Tai Dao tingkat rendah, dia tetap tak bisa diremehkan. Mungkin para prajurit divisi Zhaoxing itulah yang mencoba memasuki istana penguasa kota untuk mengumpulkan informasi, tetapi ketahuan oleh Luo Chong dan kehilangan nyawa mereka. Qin Yao dan Kiao Mo tiba di kota Fengling beberapa hari lebih awal dari Lin Bai, jadi mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang berbagai kekuatan di kota Fengling. Fang Yuansu mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, aku tak pernah mengerti mengapa Yang Mulia Pangeran Chen, yang jelas-jelas memiliki daftar itu, bisa begitu saja menangkap orang berdasarkan daftar itu. Mengapa mengirim kami untuk memata-matainya? Bukankah itu berlebihan? Qin Yao tersenyum kecut dan berkata, kau telah meremehkan kerajaan Chu. Fang Yuansu tersenyum canggung, Qin Yao, apa yang membuatmu berkata begitu? Qin Yao berkata, kalau begitu, izinkan saya bertanya, jika Anda menangkap orang sesuai daftar, dan penguasa kota Fengling, Luo Chong, jelas seorang seniman bela diri dari Sekte Dewa Darah, apakah Anda pikir dia akan menyerah dengan mudah? Fang Yuansu berkata, ada begitu banyak ahli di kerajaan Chu, tentu mereka bisa menangani Luo Chong. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, di bawah pedang besi divisi Zhaoxing, apakah Anda pikir dia akan selamat? Kesempatan. Qin Yao tertawa, Anda terlalu menyederhanakan masalah. Fang Yuansu tersenyum kecut, saya pikir Anda terlalu memperumit masalah. Lin Bai, setelah meninjau peta dan informasi tentang berbagai kekuatan di kota Fengling, mendengar percakapan Qin Yao dan Fang Yuansu dan berkata sambil tersenyum, jika kita datang untuk menangkap Luo Chong, penguasa kota Fengling, masalahnya adalah dia tidak akan melawan. Sebaliknya, jika dia berjuang mati-matian, divisi Zhaoxing tidak akan takut. Fang Yuansu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Lin Bai berkata,
Ketika kau menangkap Luo Chong, jika dia tidak melawan dan membiarkanmu membawanya pergi, bagaimana jika dia tiba-tiba berbalik dan menuduh Li Tianen menjebaknya ketika kau mengawalnya ke ibu kota untuk diadili ulang? Mendengar kata-kata Lin Bai, Fang Yuansu berpikir keras. Lin Bai berkata, lagi pula, Luo Chong mendapat dukungan dari Sekte Wentian dan keluarga Chen di ibu kota. Apakah menurutmu jika Luo Chong dengan tegas menyatakan ketidakbersalahannya di pengadilan, mengklaim bahwa Li Tianen menjebak orang yang tidak bersalah, akankah Sekte Wentian dan keluarga Chen di ibu kota membelanya? Jelas, baik Sekte Wentian maupun keluarga Chen di ibu kota tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan berusaha membebaskan Luo Chong. Divisi Zhaoxing membutuhkan saksi dan bukti fisik. Tapi saat ini, masalah terbesar yang mulia Pangeran Chen adalah, hanya ada bukti fisik, tetapi tidak ada saksi. Saksinya, Li Tianen, sudah meninggal. Orang mati, hanya dengan daftar nama yang ditinggalkannya, berharap bisa memenggal begitu banyak tokoh berpengaruh dan berkuasa di Kesu. Bukankah itu hanya angan-angan? Petik 2. Daftar nama yang ditinggalkan Li Tianen saja tidak cukup untuk meyakinkan dunia, terutama para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte. Mendengar analisis Lin Bai, Fang Yuansu tiba-tiba mengerti. Liang Tua tersenyum kecut, kurasa yang mulia Pangeran Chen lah yang paling pusing saat ini. Ada begitu banyak penguasa kota di Kesu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Tidak mudah menghadapi satu orang saja, apalagi ribuan penguasa kota. Lin Bai tertawa, ribuan penguasa kota ini mudah dihadapi. Yang tersulit dihadapi adalah kekuatan di belakang mereka. Seperti yang kau lihat, kebanyakan penguasa kota ini adalah murid dan mantan bawahan 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka mudah dihadapi, tetapi 5 keluarga dan 7 sekte tidak semudah itu. Bab 5225 Penyusupan Malam Hari ke Mansion Tuan Kota. Mungkinkah Luo Chong, penguasa kota Fengling, benar-benar sedang membangun menara penyegel Dewa Darah di kediaman penguasa kota? Berdasarkan informasi yang terkumpul sejauh ini, 2 tim mata-mata sebelumnya memfokuskan upaya mereka pada kediaman penguasa kota. Tim mata-mata seperti dari divisi Zhaoxing tentu saja tidak akan bertindak tanpa alasan, pilihan mereka terhadap kediaman penguasa kota menunjukkan adanya sesuatu yang mencurigakan. Aku punya firasat ada yang tidak beres. Lin Bai duduk di halaman, berpikir keras. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya meninggalkan Gang Dingjia bersama-sama, seolah-olah untuk bertamasya, tetapi sebenarnya untuk mengumpulkan informasi tentang kota Fengling. 2 atau 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Bai mengumpulkan semua orang lagi untuk merangkum informasi yang telah mereka kumpulkan. Kami telah menyelidiki semua restoran dan kedai besar di kota ini beberapa hari terakhir, tetapi sepertinya kami tidak menemukan sesuatu yang aneh, kata Fang Yuansu segera. Kakak beradik Ye Guqing dan Ye Guyu juga berkata, para pendekar kota Fengling semuanya percaya bahwa selama mereka tinggal di kota ini, hidup mereka akan aman, jadi sepertinya mereka tidak terpengaruh oleh gangguan sekte Dewa Darah. Qin Yao dan Qiao Mo juga berkata satu persatu, situasinya serupa. Para pendekar di dalam dan luar kota Fengling semuanya memuji Tuan Kota Luo Chong atas kepemimpinannya yang efektif, yang telah mencegah kota Fengling dirusak oleh cengkeraman sekte Dewa Darah. Mendengar berita yang dilaporkan semua orang, Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir serius. Menurut informasi yang diberikan oleh Bao Heng, ada 7 keluarga besar dan 3 sekte di kota Fengling. Bagaimana situasi terkini pasukan ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yao berkata, kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Para tuan muda dari berbagai keluarga dan sekte ini masih makan dan bermain seperti biasa. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, mereka kemungkinan besar bersekongkol dengan Luo Chong. Fang Yuansu bingung mendengar kata-kata Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa 7 keluarga besar dan 3 sekte besar semuanya adalah orang-orang Luo Chong? Lin Bai terkekeh, saat ini, sekte Dewa Darah sedang menyebabkan kegemparan besar di Kesu, dan semua seniman bela diri di Kesu hidup dalam ketakutan. Di sisi lain, 7 keluarga besar dan 3 sekte besar di kota Fengling bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidakkah kau merasa aneh? Keluarga-keluarga di kota Zenan telah memilih seniman bela diri yang cocok dan mengirim mereka keluar dari Kesu. Bahkan jika sebuah keluarga mengalami nasib buruk, mereka tidak akan musnah. Hanya dengan melestarikan api, ada peluang untuk kebangkitan. Keluarga dan sekte di kota Fengling tidak melakukan itu, mereka bertindak seperti biasa. Kemungkinan besar karena mereka adalah anggota sekte Dewa Darah, itulah sebabnya mereka begitu tak kenal takut. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, lapisan es muncul di wajah semua orang. Qiao Mo berkata, Lin Bai, jika apa yang kau katakan benar, maka kota Fengling terlalu berbahaya bagi kita.
Kita sudah terkepung. Lin Bai mengangguk dan berkata, benar, jadi semuanya berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, segera evakuasi kota Fengling. Meskipun kita bekerja untuk Yang Mulia Pangeran Chen, kita bukanlah prajurit divisi Zhaoxing, dan kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk kerajaan Chu. Semua orang mengangguk, setuju dengan alasan Lin Bai. Lin Bai melanjutkan, kota Fengling tenang, sepertinya kita hanya bisa memulai dari istana Tuan Kota. Kalian semua tetap di sini, aku akan pergi ke istana Tuan Kota malam ini. Tanya Qiao Mo, agak khawatir, kalian pergi sendiri. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, lebih mudah bertindak sendiri. Qin Yao berkata, bukankah itu terlalu gegabah? Lin Bai menjawab, tak ada usaha, tak ada hasil. Karena kita tak bisa mendapatkan informasi apapun dari bagian lain kota Fengling, kita tak punya pilihan selain memulai dari istana penguasa kota. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Qin Yao masih merasa terlalu berbahaya bagi Lin Bai untuk bertindak sendirian, jadi ia berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke istana Tuan Kota bersamamu, Qiao Mo dan saudara Yi Gu akan menemui kita di luar, Fang Yuansu, Tetua Liang, Nenek Liu, Ye Guqing, dan Ye Guyu akan tinggal di sini sebagai cadangan. Itu lebih aman. Lin Bai menggelengkan kepala dan berkata, kakak senior Qin Yao, kau tidak perlu ikut denganku ke istana Tuan Kota. Kau dan yang lainnya bisa menemuiku di luar. Istana Tuan Kota adalah sarang naga dan harimau. Aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri jika masuk sendirian. Jika kita menghadapi bahaya, aku tidak bisa melindungimu. Qin Yao sedikit mengernyit. Meskipun ia tahu Lin Bai mengatakan yang sebenarnya, tetap saja terdengar agak kasar. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan sebuah rencana. Lin Bai akan menyelinap ke dalam kediaman Tuan Kota sendirian, dengan Yi Gu, Qin Yao, dan Qiao Mo yang menyambutnya di luar, serta Fang Yuansu, Tetua Liang, Nenek Liu, Ye Guqing, dan Ye Guyu sebagai cadangan. Setelah rencana selesai, semua orang bersiap. Setelah malam tiba, satu persatu, rombongan meninggalkan Gang Dingjia dan menghilang di tengah malam kota Fengling, menyatu dengan keramaian pasar malam, tanpa meninggalkan jejak. Di ujung jalan utama berdiri sebuah rumah megah, menyerupai binatang raksasa yang berjongkok di tanah. Inilah kediaman Tuan Kota Fengling. Lin Bai berjalan di balik bayangan, mengamati kediaman Tuan Kota dari kejauhan. Ia melihat tentara berbaju besi berpatroli siang dan malam di dalam dan di luar rumah, dan barisan pertahanan kediaman Tuan Kota selalu aktif. Dengan para tentara yang berpatroli dan perisai pertahanan yang aktif, bahkan burung pun tak dapat menyusup ke dalam kediaman Tuan Kota. Lin Bai mengamati mansion Tuan Kota dalam bayang-bayang untuk waktu yang lama, lalu menemukan celah di antara patroli prajurit dan mendekati dinding di samping mansion Tuan Kota. Di dinding, cahaya keemasan mengalir dari formasi, jika Lin Bai menyentuh formasi tersebut, ia akan langsung terdeteksi oleh prajurit di sekitarnya. Untungnya, Lin Bai sudah siap, saat mendekati dinding, ia mengaktifkan teknik Dao melahap surga. Hancurkan batasan. Seberkas cahaya hitam menyelimuti Lin Bai, merobek penghalang formasi pertahanan saat ia melangkah maju, memungkinkannya masuk dengan mulus. Lin Bai melompati dinding, dan mendarat di dalam mansion Tuan Kota. Mata Asura. Saat mendarat, mata Lin Bai memancarkan cahaya aneh, dan ia membuka mata asuranya, menatap ke depan. Dalam sekejap, ia melihat formasi dan jebakan yang terpasang di jalan kuno. Selama bertahun-tahun berlatih mata Asura, Lin Bai telah membuat beberapa terobosan kecil dalam penerapannya. Sekarang, dengan mata terbuka, ia dapat melihat formasi dan jebakan di depannya. Di mata Asura, formasi di dalam kediaman Tuan Kota sepenuhnya terekspos, muncul di depan mata Lin Bai. Lin Bai melihat bahwa setiap batu, setiap helai rumput, setiap kerikil, dan setiap bangunan di dalam kediaman Tuan Kota memiliki rune yang berkilauan dengan cahaya kemasan. Jelas, kediaman Tuan Kota sudah diselimuti formasi. Jika seseorang secara tidak sengaja mengambil langkah yang salah, mereka akan terdeteksi oleh penjaga yang berpatroli. Ini benar-benar sarang naga dan harimau. Lin Bai melihat sekeliling dan terkejut. Formasi-formasi itu begitu padat, seperti jaring, tanpa celah. Lin Bai cukup takjub. Bagaimana mungkin para prajurit divisi Zhaoxing berhasil menghindari begitu banyak formasi arai untuk mengumpulkan informasi? Kediaman Tuan Kota di kota Fengling sudah sangat berbahaya, kediaman Tuan Kota di kota Wuwen pasti lebih berbahaya lagi. Sungguh menakjubkan bahwa Su Zong dan kelompoknya dapat mendengar percakapan antara Tuan Kota Wuwen dan pelindung Sekte Dewa Darah di tempat yang begitu berbahaya.